Selamat siang, saya Irini Tasya. Saya akan menjelaskan materi dari Bu Reni, yaitu pengembangan teori akuntansi sektor publik. Perkenalkan, nama saya Irini Tasya dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi kelas 62. Yaitu ada pengertian teori akuntansi. Pengertian teori akuntansi sangat bergantung pada pengertian atau definisi akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan. Menurut American Accounting Association tahun 1966 dalam publikasi Statement of Basic Accounting Theory mendefinisikan teori sebagai suatu serangkaian hipotesis konseptual dan prinsip-prinsip pragmatik yang berbentuk suatu kerangka acuan umum untuk suatu bidang studi. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya peningkatan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Ada beberapa aspek pelaporan keuangan untuk pihak eksternal, antara lain yaitu tujuan penyajian laporan keuangan, yang kedua bentuk laporan keuangan, yang ketiga informasi atau elemen laporan keuangan, yang keempat regulasi standar dan pedoman penyajian laporan keuangan, yang kelima penyusunan standar atau regulasi akuntansi. Tujuan penyaji laporan keuangan secara garis besar. Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah 1. Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk mempertimbangkan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik. Yang ketiga, memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Manfaat laporan keuangan sektor publik. Manfaat penyajian laporan keuangan adalah memberi informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan kondisi keuangan. Yang kedua, memberi informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan kondisi ekonomi suatu unit organisasi. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memberikan informasi untuk merencanakan dan penganggaran serta untuk memprediksikan dampak peroleh dari alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang kelima, memberi informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual merupakan fondasi kerangka pedoman PABU atau landasan konseptual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun manfaat dan tujuan dimasukkan kerangka konseptual adalah sebagai acuan bagi yang pertama, penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, menyusun laporan keuangan dalam mengulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, pemeriksaan dan memberi pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standarnya. Yang selanjutnya ada teori pelaporan. Bentuk laporan keuangan bisa berbeda-beda antara organisasi sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Perbedaan tersebut selain karena adanya perbedaan standar akuntansi yang mengatur, juga karena adanya teori unit pelaporan yang dianut. Terdapat beberapa unit pelaporan, yaitu yang pertama ada teori pemilik, yang kedua teori entitas, yang ketiga teori dana, yang keempat teori pengendalian. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.